ada ruangan lagi tuh ke bawah gitu. Udah lah gue take video. Nggak lama di stop bang. Ketika gue nyebut nama dia. Nama si korban. Iya. Udah gitu. Ntar dulu. Itu siapa tuh? Di tangga. Tuh di atas nggak ada orang bang. Sepi. Cuman gue di bawah, gue bertiga. Kameramen, host, gue. Itu di stop bang. Itu datang tuh kamar ruangan atas diacak-acak. Itu dia bilang udah cukup gue percaya. Itu di tengah jalan podcast itu di stop. Itu ada gue dokumentasinya dan itu ditayangkan. Pahanya si korban nggak ketemu dan isi perutnya semua jeroannya nggak ketemu, itu dibuang ke kali, ke sungai. Tapi pahanya nih enggak nih bang. Pada waktu itu kejadiannya bulan puasa mau lebaran bang. Dan Sri ini tukang masak. Pahanya ini dibikin rendang dibagikan ke tetangga. Oke, kembali lagi dengan gua Rudi Botak di Cerita Malam. Kali ini gua kedatangan narasumber, jauh-jauh sengaja datang ke channel gua, ingin berbagi cerita. Beliau adalah salah satu pemandu jenazah dan tim forensik. Langsung aja kita berkenalan dengan siapa? Halo Bang. Halo Chandra bang. Bang Chandra, boleh nggak bagi-bagi cerita di channel gue ini soal selama abang menjadi tim forensik dan pemandi jenazah? Ya, boleh bang. Ya ada suatu kisah ya bang, bukan kisah sih, pengalaman ya. Tahun 2008 tuh, karena saya udah diangkat jadi perawat forensik menangani kasus mutilasi bang. Oke, mutilasi itu di Jakarta pada waktu Jabodetabek pada waktu itu terdapat 8 mutilasi. Nah, karena itulah kami juluki tahun 2008 adalah tahun mutilasi. Terdapat 8 mutilasi di Jabodetabek yang terungkap, teridentifikasi hanya 3. Oke Bang, tahan dulu ya Bang. Lu mau tahu cerita lengkapnya dari Bang Chandra, lu siapin amunisi lu, makanan kecil lu, rokok lu, semua, ajak keluarga lu nonton. Oke, kita langsung aja ke Bang Chandra. Tahun 2008 tuh tahun ke-8 gua tuh menjadi petugas forensik atau perawat forensik. Pada saat itu abang tuh usia berapa Bang? Masih muda lah, 30 tahunan. Wah sih. Tahun 2008 ya. Sekarang juga masih muda Bang. Oh, muda tapi kan uban udah banyak bang. Nah, Oke. Dari awal pertama sih nggak disengaja gue bang jadi perawat forensik, nggak sengaja. Karena gue hobi megang mayat gitu, megang jenazah, ditariklah oleh rumah sakit tuh. Tarik rumah sakit buat ngurusi merawat jenazah. Merawat jenazah itu nggak hanya agama tertentu aja, semua agama itu gue pegang tuh bang. Oke. Dan bisa dah gue ini. Dan ada salah satu dokter forensik yang ngeliat gue, Dokter Munim Idris, ya kan, ini anak nih getol banget nih kalau megang jenazah kan. Udah ditarik lah sama dia. Nah setelah itu terus berjalan. Nah tahun 2008 tuh bagi gue tuh tahun yang mengerikan lah. Karena banyak kasus mutilasi. Yang paling gempar dan booming itu adalah Rian Jombang. Ya. Itu Rian Jombang tuh di tahun berapa? 2008. Oh 2008. Itu 2008 tuh pertama yang terungkap adalah Atika Setiani. Atika Setiani. Yang kedua terungkap adalah Rian Jombang. Yang ketiga terungkap adalah Sri Mulyati kalau nggak salah yang di Tangerang. Nah ini punya tiga kasus mutilasi ini punya kisah unik nih. Gitu. Yang pertama kasus Atika Setiani. Atika Setiani ini pada waktu itu gue masuk malam bang. Masuk malam, gue datang kan. Ada berapa? Jadi tugas gue tuh selain identifikasi atau
otopsi dan merawat jenazah yang tidak diketahui identitasnya. Oke. Ya, atau disebut kalau orang luar Jondo gitu kan. Oke, ya. Atau kalau di sini Mr. X. Terus kalau gue sih nyebutnya itu, semua tim gue nyebutnya Tunawan. Berarti termasuk, maaf ya Bang, termasuk gelandangan itu Iya, sama. iya, orang gila OGDJ Iya. itu kita rawat. Dan itu termasuk yang tadi Abang bilang tuh, Mr. X gitu ya? Iya, gitu. Oke. Dan Lanjut Bang. itu juga masih masih kita tunggu dulu, nggak langsung dimakam. Berapa minggu di lemari freezer, lemari pendingin, ketika tidak ada yang mengakui anggota keluarganya, baru Iya. kita kuburkan massal atau untuk praktek di salah satu kampus di Universitas di Jakarta, praktek kedokteran. Oke, iya. Jadi kan walaupun dia udah meninggal gitu, dia masih bermanfaat bagi manusia lain gitu Bang. Nah itu kita yang ngurusin tuh semua. Pada waktu itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 jenazah yang tidak dikenali. Nah saya mandiin, terus saya agak istirahat tuh kan, dia bilang gini, anak jin, kan disebutnya anak jin Bang. Oh Bang. Iya. Oke. Anak jin juga. Anak jin. Lo tau nggak ada mayat mutilasi cewek tapi palanya belum ketemu. Oh ya. Iya. Di mana? Itu di lemari pendingin. Udahlah, tarik. Oh iya, nggak ada kepalanya. Udah masukin lagi. Oke. Nah, itu nggak mikir apa-apa kan. Udah kelar, istirahat tuh bangsa jam 11 lebih lah, nggak pas-pas banget kan. Di sini kamar jenazah, jalan, sini warung-warung nih. Warung-warung kopi gitu. Dulu, sekarang udah nggak ada, udah enak tuh. Siap. Nah gitu, cing, kopi 1. Ada ngerokok, ya kan, kita kan Dewan Suro, Dewan suka rokok. Udah ngerokok gitu. Tahu-tahu, wah, cewek cakep amat. Datang dari arah rawat inap nih. Kedengeran suara sepatunya, tak kedengeran. Cakep amat. Mau ngapain ke arah kamar jenazah? Oh mungkin gue beli kopi apa. Nah itu ke depan gue Bang. Ngapain? Boleh gabung nggak Bang? Jadi sendiri kan cowok aja. Boleh aja. Boleh. Kenalan, siapa namanya? Tika Bang. Ayo udah duduk. Udah duduk ya ngobrol lah. Ngobrol. Mau minum nggak? Ya namanya basa-basi kan. Boleh Bang, teh manis gulanya dikit. Oke, siap. Cing, teh manis gulanya dikit. Udah. Dibawain tuh dia teh manis. Tapi ngasihnya bukan ke Tika Bang. Ke siapa? Ke gua ngasihnya. Gua bilang, wah bener-bener nih orang udah, gua kasih lagi kan ke dia. Oke. Udah. Ngobrol sampai jam 3 lah, jam 3:30, 4 gua balik. Dia pamit, gua balik. 3 hari kan gua masuk malam kan. Udah gua masuk lagi itu malam juga tuh ada 2 kalau nggak salah jenazah. Pas gua keluar udah ada dia duduk di situ. Oh ya? Iya. Ngobrol lagi sama itu, udah gua balik. Pas malam ketiga gua nongkrong tuh di situ lagi. Kok belum ada dia, kemana? Gua pikir kan, gua nggak nanya dia ngapain di situ, gua nggak nanya. Asumsi gua bahwa dia tuh di situ nunggu keluarganya. Iya, keluarga yang dirawat. Iya, karena datangnya dari rawat inap. Oke. Udah lah, gue cari di ruang rawat inap Pak. Ya. Apa segitunya Pak? Gue cari, nggak ada. Wah mungkin udah pulang kali. Cantik Bang. Gue cantik. Ntar gue kasih lihat fotonya. Mas, oke. Siap. Udah gitu, gue duduk situ. Datang lagi. Oh itu dia datang. Dia bilang, ini biasa. Gue tanya, mau makan nggak? Gitu. Dia mesen Bang, Indomie Bang. Terus gue dipanggil sama namanya Cing Manan tuh yang yang ngelayanin kopi. Anak Cing sini loh. Semalam 2 malam katanya lu mesen teh manis nggak diminum gitu kan. Ini lagi lu mesen Indomie 2, 1 buat siapa?
Cing tinggal bikinin doang Cing, gue bayar ini. Abang bilang begitu? Iya. Oke. Iya, ini gue bikinin, tapi ntar kalau udah matang lu yang ngambil sendiri. Mm-mm. Udahlah, di apa namanya, matang gue dipanggil, anak gini nih, taruh, nah makan lah. Penglihatan gue dimakan bang habis. Oke. Iya. Udah dia bilang ini malam terakhir nih, tika di sini bang. Gitu. Oh ya udah, nah disitulah dia baru kebongkar. Dia tuh janda, anak 1 tapi lagi hamil. Bingung kan lu bang? Iya bang. Berarti sempat komunikasi? Wah, ngobrol kayak ngobrol biasa gitu, masalah pribadi apa itu 3 malam. Oh gitu. Dia minta nikahin aja gitu. Wah nggak mungkin bang, kalau nggak mungkin dalam hati sama gua aja udah. Cantik ya? Cantik bang. Nah setelah itu udah dia pamit lah. Oke. Udah dia pamit. Besoknya gua libur tuh bang. Oke. 3 hari gue masuk malam, besoknya libur. Hari kelimanya gue masuk. Gue masuk waktu itu sore, shift sore itu. Udah masuk. Dia bilang gini, bang, lu masih inget nggak yang dimutilasi? Palanya belum ketemu cewek, masih? Palanya udah ketemu bang, kata dokter lu suruh jahitin palanya. Tapi yang mandiin bukan gue, kan gue nggak boleh mandiin cewek. Oke, siap. Bahaya, di tengah terus gue. Ya kan, udah. Ya udah ntar gue jahitin. Iseng kan gue buka, mau lihat mukanya. Pas gue lihat mukanya udah masih bisa dikenalin. Tok shock gue tuh bang. Kenapa bang? Ternyata yang ngobrol sama gue 3 malam tuh dia tuh. Oh iya? Iya. Ya, 3 malam gue ngobrol, gue bilang gue shock, gue nyender ke lemari pendingin. Itu gue sampai di Rukiah tuh. Kenapa bang? Ya shock gue. Wah, gue nggak percaya, ini gila nih kata gue. Oke. Nah setelah itu kan diusut dan timbullah berita bahwa apa namanya, memang dia janda, anak 1 tuh dibunuh sama pacarnya, dimutilasi. Itu belum ketangkep tuh bang. Sampai hari ini? Udah ketangkep. Dan ketangkepnya itu juga, jadi gini, gue pas malam ke-6 atau ke-7-nya ya, gue mimpi dia mengenalkan seorang laki-laki sama gue. Oke. Dan itu informasi karena forensik dan pihak aparat kepolisian itu nyambung, dan gue utarakan dan dibuat ya, apa namanya, sketsa wajah. Sketsa wajah tentang apa yang gue lihat di dalam mimpi gue. Udah dibikin sketsa wajah dan ketangkep lah itu. Dari sketsa wajah? Iya, dari sketsa wajah dan nomor telepon. Canggih juga. Pada waktu itu kan CCTV dan ini kan belum banget kan. Betul. Apalagi dibunuhnya di hotel. Di hotel, di kamar kan nggak ada CCTV. Iya. Lagi hotelnya juga hotel ya begitulah. Okay. Setelah itu ketangkep tuh 90% mirip kan. Oke. Itu kasus pertama. Kasus kedua ini nggak serem tapi mengerikan bang. Oh ya, ya kasus kedua ini adalah kasus Rian Jombang. Oke, Rian Jombang itu ada terbunuhnya di daerah Depok. Bukan membunuhnya di daerah Depok. Jadi gue nggak ke TKP nggak. Cuman pas gue masuk udah rame wartawan, polisi, bilang ada mutilasi. Gue masuk udah tuh ada 13 atau 12 potongan tubuh. Tunggu bang, gue potong nih bang. Kalau nggak salah itu Rian Jombang itu yang kasus sesama jenis itu ya bang ya? Ya, jadi begini, penyuka sesama jenis itu teridentifikasi dari jenazah. Kok bisa? Iya, jadi gini, kondisi jenazah korban Rian Jombang gitu, itu nggak pada umumnya laki-laki biasa bang. Oke, ya. Yang pertama alis. Alisnya rata bang, kalau kita kan berantakan ya, nih laki-laki. Betul, kayak disulam ya bang? Iya rata. Okay. Dan mohon maaf, di kelaminnya nggak ada bulu sehelai pun bang. Oke. Dan ini mulutnya ini terdapat sayatan-sayatan. Dan kita itu bisa identifikasikan, pertama korban ini adalah seorang penyuka sesama jenis, dilihat dari bentuk alis dan tidak adanya rapinya bulu di kemaluannya. Dan
kalau sayatan-sayatan itu menandakan bahwa si pembunuh nih, si pelaku ini kesal dengan ucapannya. Oh, Dan lebih ininya lagi, lebih mirisnya lagi, itu kan di pahanya terdapat sayatan tuh, tapi tidak beraturan bang. Sayatannya itu 13 potong itu, sayatannya berantakan bang. Ya random lah. Sayatan gini, nggak langsung seret gitu. Pokoknya agak ada gitu, geradakan begitu. Dan ada warna biru di pinggirannya. Nanti ada fotonya bang. Oke. Biru fotonya itu menandakan dia dimutilasi dengan keadaan hidup bang. Dan sayatan nggak beraturan itu menandakan bahwa dia dimutilasi dengan benda tajam yang tidak tajam. Dari geradakannya itu ya? Iya, dari nggak beraturannya itu. Itu menandakan bahwa dia tidak tajam dan memang dia dimutilasi dengan pisau dapur, bang. Tapi dalam keadaan hidup. Beda, waktu itu belum lama kasus di daerah Jawa Timur tuh, saya kesana juga tuh, yang terpotong 500 potongan lebih. Satu jenazah? Satu jenazah. Dan itu luar biasa potongannya, rapih bang. Nah itu benar-benar yang mutilasi itu adalah orang yang profesional. Oke. Dan alatnya juga benar-benar alat profesional. Terlihat dari sayatan-sayatan. Iya. Jadi kalau yang di Jawa Timur itu kayak kita beli daging sekilo dipotong 30 tuh. Itu rapih tuh, Bang. Oke. Nah, kalau di Jombang enggak. Dia pakai pisau yang yang tidak tajam. Dan dia dimutilasi dari keadaan hidup. Iya, di keadaan hidup itu gila itu. Sadis ya? Oh, sadis. Ini belum sadis, Bang. Oh ya. Kasus yang teridentifikasi yang ketiga nih yang sadis. Oke. Tertangkaplah di Jombang itu saat ngambil uang di ATM, Bang. Karena ATM itu kan ada CCTV-nya. Iya. Dan ATM itu terlacak bahwa ATM si korban. ATM si korban. Nah, itu dia ketangkep dan terbongkarlah dia membunuh itu belasan manusia di kampung halaman. Okay. Tapi saya nggak ikut ke sana, nggak ikut. Kasus Rian Jombang, Ferry Idam Hanyansyah, pada 2008 adalah pembunuhan berantai menghebohkan di Indonesia, di mana Rian memutilasi Heri Santoso dan membuangnya di dekat Ragunan, Jakarta Selatan, pada 12 Juli 2008. Terungkap kemudian, Rian membunuh total 11 orang, yang sebagian besar dikubur di halaman belakang rumahnya di Jombang, didorong oleh motif kecemburuan dan penguasaan harta. Itu kasus kedua yang terungkap. Saya bilang 2008 itu ada 8 kasus, yang terungkap cuma 3. Oke. Nah, kasus ketiga adalah kasus Sri. Kasus Sri ini TKP-nya di Tangerang. Dia itu memutilasi suaminya. Si Sri ini? Sri ini istri ketiga, Bang. Dari 4 istri-istrinya nih. Ini supir angkot, Bang. Anjay. Iya, supir angkot. Top tuh, mau minta gue kalau dia masih hidup ilmunya. Udah ngeri. Oh, udah gitu kan dia dimutilasi, terus kepalanya ditaruh, kalau nggak salah ditaruh di taksi. Iya. Terus bagian tubuhnya di Bismaya Sari, dan teridentifikasi oleh kita bahwa adanya tato macan di lengan kiri, kanan? Di lengan. Oke. Udah gitu, udahlah kita kita identifikasi, tertangkaplah Sri. Dan lebih mencengangkan lagi, Bang. Ternyata ketika saya berbicara ini, mengangkat kasus ini di podcast, ada yang notif nih, kawan saya supir ambulan, Bang Jeki. Dia bilang, anak Jin, lu tahu nggak kasus Sri itu deket sama rumah gua? Oh ya? Iya. Gitu. Coba dah lu main kemari. Oh, ya udah, gue main. Yuk, lihat ke TKP-nya kan. Gue lihat rumahnya tuh. Wah, itu nih TKP-nya di sini nih. Nah, udah gitu kan, udahlah. Gue ngobrol-ngobrol. Nah, disitulah ada fakta yang mengejutkan, Bang. Apa tuh, Bang? Pahanya nggak ketemu, Bang.
Pahanya Iya. si korban nih. Pahanya si korban nggak ketemu dan isi perutnya semua jeroannya nggak ketemu, itu dibuang ke kali, ke sungai. Tapi Gila. pahanya nih enggak nih bang. Pada waktu itu kejadiannya bulan puasa mau lebaran bang. Dan Sri ini tukang masak. Oke. Pahanya ini dibikin rendang, dibagikan ke tetangga bang. Anjay. Iya. Serius bang? Serius. Gila. Sampai yang makan juga, yang makan tuh pahanya tuh, itu ngobrol sama gue bang. Habis gimana bang? Gila. Udah ketahuan itu daging manusia, gue mau muntahin kan udah jadi 3 hari kemudian baru ketahuan bahwa itu daging manusia bang. Gila. Itu sadisnya itu. Itu bagi gue, ya lu ngebunuh aja sih, jangan dimutilasi, jangan dagingnya di ini. Ada juga yang dijadiin sop, iya kan? Iya. Dan dijual sopnya itu. Maksud gue ya lu bunuh lah gitu. Tapi jangan sampai keji begitu. Kasus Sri Rumiati, yang lebih dikenal sebagai Rumiati Macan, adalah kasus pembunuhan dan mutilasi sadis yang terjadi pada tahun 2008 di Tangerang. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari kasus tersebut. Sri Rumiati membunuh suaminya dengan cara menghantam kepala korban menggunakan batu besar saat korban sedang tidur. Setelah korban tewas, pelaku memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian, sekitar 8-13 bagian, di dalam kamar mandi. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik dan tas, lalu dibuang di dalam bus Mayasari Bakti jurusan Pulau Gadung Tangerang. Dalam proses pembuangan, pelaku sempat membawa potongan kepala korban yang diletakkan di pangkuannya saat menumpang angkutan umum untuk menghilangkan jejak. Ya, banyak sih bang korban-korban mutilasi yang saya tanganin, yang saya identifikasi. Tapi yang unik bagi saya nih tiga ini nih. Apalagi kasus pertama bang, kasus pertama itu Atika itu yang ngobrol jin korinnya itu ngikutin bang ke sekarang. Oh iya? Oh iya. Sampai hari ini? Sampai kemana gua ada tuh pasti dia ada. Ada gak bang sekarang? Ada. Gila. Ya. Lu tahu kenal kan Bang Arfi? Iya. Ada pernah ngerasain tuh. Asik. Kemana-mana dia pasti ngikutin. Makanya gua nggak pernah takut di mana aja kan. Di hutan sama Bang Arfi, di gunung gua nggak pernah takut. Tapi sifatnya itu ini ya bang, tidak mengganggu lah ya. Maksudnya hanya mungkin nyaman dengan atau senang dengan abang aja lah ya. Enggak, kadang-kadang jahil juga. Oh gitu. Jahil. Ya ada temen gue ya. Namanya Bang Bogel, itu diwujudin. Oh iya. Lo nggak usah sebutin bang dia ada di mana sekarang. Enggak. Udah, tapi yang pasti Ngeri juga tuh, ya kan? Tapi yang pasti dari tahun 2008 sampai sekarang ya begitu. Pernah ada gue podcast nih. Iya. Diundang podcast. Waktu tuh hostnya cewek. Nah, Bang Chandra, udah cerita apa bang? Ini. Emang lu bener bang? Diikutin sama korban mutilasi. Gue bilang bukan korban mutilasi, itu jin korin. Oke. Mungkin yang ngucapin terima kasih, berbakti lah sama gue kan gitu. Gue nggak percaya. Dia bilang seperti itu. Udah, gue podcast tuh siang jam 10. Gue podcast tuh di basement tuh. Dia kan rumahnya tuh atas ruang tamu, terus ada ruangan lagi tuh ke bawah gitu. Udah gue take video. Nggak lama di stop bang. Ketika gue nyebut nama dia. Nama si korban. Iya. Udah gitu. Ntar dulu. Itu siapa tuh di tangga? Tuh di atas nggak ada orang bang. Sepi. Cuman gue di bawah, gue bertiga. Kameramen, host gue. Itu di stop bang. Itu datang tuh kamar ruangan atas diacak-acak. Itu dia bilang udah cukup gue percaya. Itu di tengah jalan podcast itu di stop. Itu ada gue dokumentasinya. Dan itu ditayangkan tuh. Ngeri. Bagi gue sih asik aja sih. Iya. Ya selama dia nggak ganggu, selama dia ngebantu gue ya asik aja. Jadi semacam nggak ada batasan. Lu ada nggak sih bang ketakutan sendiri ketika lu nanganin jenazah kayak yang tidak wajar seperti yang lu ceritain tadi bang? Jadi gini, perawat jenazah, pemandi jenazah, perawat forensik cuma 3 yang harus dilawan. Apa tuh bang? 1 rasa takut, 2 rasa geli, 3 rasa nggak tega. Salah satu lu punya rasa itu ya pensiun dini lu buru-buru. Karena kondisi jenazah kan macam-macam.
ada yang udah busuk. Nah itu hidung gue itu tuh dikutuk tuh Bang Rudi. Gue mendingan nyium mayat yang benar-benar busuk daripada bau duren muntah gue. Ada yang gitu. Iya. Gue kalau nyium bau duren muntah, tapi kalau nyium bau busuk tuh ya namanya hobi gue kan megang jenazah, ngerawat jenazah ya asik aja gue. Nah Bang, gue pengen tanya Bang, Rian Jombang ini kalau sepengetahuan Abang, dia itu punya korban, apakah masih ada atau hanya ini Bang? Ya korbannya di kampung halamannya banyak Bang. Banyak ya? Banyak, kisaran 12-13 kan yang terungkap. Banyak. Dan dibunuhnya juga dengan bermacam-macam cara. Gitu kan. Ada yang ya ditusuk, dipukul dengan benda keras ya, semacam kayak kayu, batu. Tapi ketahuan kok kalau misalkan retaknya kayak gimana nih, misalkan tenggorok kepalanya retaknya kayak gimana, dia dipukul dengan benda kerasnya apa, batu atau kayu itu bisa ketahuan. Berarti rata-rata si korban ini, maaf ya, mungkin mantan pasangannya mungkin ya Bang? Gitu. Sebagian juga itu, dan sebagian juga ada yang lainnya juga Bang. Cewek juga ada korbannya dia. Oh gitu. Ya makanya dia dihukum mati ya. Iya, hukum mati. Rian Jombang dihukum mati. Hukum mati, dan sampai sekarang belum dihukum mati ya, belum dieksekusi ya. Belum, ya, tapi sudah diputuskan, divonis. Itu bagi saya adalah psikopat gay pertama tuh mungkin ya, di Indonesia lah. Iya gitu. betul. Oke Bang, kembali ke Atika nih Bang. Kasus pertama ya? Iya, kasus pertama. Kembali ke Atika. Kalau boleh tahu, Atika itu motifnya apa Bang? Setelah teridentifikasi semua. Iya. Jadi awal ceritanya begini Bang. Atika itu belanja di warung sembako nih. Iya. Belanja di warung sembako. Di struk pembeliannya itu dia tulis nomor telepon Bang. Oke. Dan dibuang. Dan diketemukanlah bon itu yang berisikan nomor telepon itu oleh si Zaki yang membunuh nih, yang pelaku. Dan ditelepon, berhubungan lah lewat telepon dia. Sampai dia mereka pacaran. Dan si Zaki ini mengaku adalah mahasiswa di Trisakti. Ya. Padahal dia tukang nasi goreng di daerah Kota Babu, Jakarta Barat Bang, Tanah Abang. Iya. Berhubungan lah Bang. Dan dia udah punya anak. Si Zaki. Oke, iya. Anak, istri. Udah gitu Atika hamil, minta pertanggungjawaban. Wah enggak, inilah cekcok sampai Atika ini ke rumah si Zaki, ketemu sama mertuanya Zaki. Wah, di situ ngamuk-ngamuk lah ya, namanya cewek korban begitu Bang, korban buaya darat kan. Iya betul. Udah gitu terjadilah pertengkaran di situ. Pulanglah Atika, dihubungi lagi sama si Zaki kan. Jadi ketemuan. Udah ketemuan, ya ketemu lagi di hotel ya inisial aja Bang ya, daerah Jakarta Utara tuh BM hotelnya. Nah di situ ya biasalah selayaknya suami saya berhubungan. Dan Atika ini menelpon istrinya si Zaki, itu handphonenya itu dipantengin Bang, ketika berhubungan kedengeran suaranya. Akhirnya si Atika ini mengetahui kalau bahwasannya si Zaki ini mempunyai istri. Iya. Akhirnya ketahuannya cekcok, dihabisin lah. Palanya dipenggal, badannya itu dimasukkan ke kolong tempat tidur Bang. Akhirnya sampai check out kan, jadi mau skippingnya diperiksa tuh ketahuan gitu. Jadi garis besarnya adalah kasus si Atika ini adalah kasus percintaan lah ya Bang. Iya. Kasus percintaan. Sebenarnya kisah ini udah saya angkat ya di salah satu channel besar. Tapi masih banyak kejanggalan juga Bang. Dari segi? Gini, pada waktu itu saya nggak seperti di channel Abang nyebut nama Atika. Pada waktu itu saya samarkan namanya itu, gue samarkan namanya tuh Nur.
Oke. Karena di depan gua itu ada namanya Nurli. Jadi supaya nggak salah sebut, gua nggak apa namanya, nggak sebut dia Atika kan, takut Oke. kepleset. Pada waktu itu gua diminta samarkan kan. Oke. Ya udah, gua pakai nama Nur. Tet habis cerita, tayang lah itu. Setelah tayang, itu ada apa? Ada komen. Tahun 2008. Iya. Set, gua kayak pendongeng. Tahun 2008 Heeh. terjadi kasus mutilasi dengan motif cinta terlarang bernama Atika Setiani. Oke. Tahun 2016, 8 tahun kemudian terjadi lagi kasus mutilasi cinta terlarang juga bernama Nur Setiani. Apakah ini dejavu atau realita paralel? Gila. Oh. Gua apa ngilih nama Nur itu random, Bang. Oh gitu. Dan ternyata yang megang kasus itu adalah temen gue, Bang, yang tahun 2018. Iya. Kebetulan namanya sama sama lu, Siapa? Rudi. Itu senior gue, Bang. Iya, itu senior gue. Itu gua konfirmasi, iya bener gue yang megang. Wih, anjrit. Itu gue pas ngehnya tuh ada komen itu, ntar gue screenshot komentarnya. Oke, siap, makasih Bang. Wah, kalau di lingkungan rumah sakit aneh-aneh, Bang. Iya. Wah, Oke, di oke. kamar jenazah aneh-aneh. Oke. Terus si siapa Zakinya ini sudah putus hukuman. Iya, dihukum mati juga, Bang. Oke. Dihukum Siap, mati juga si Zakinya ini. Kan gila kan, tukang nasi goreng ngaku mahasiswa lagi Trisakti Iya, lagi. iya, iya. Siapa yang enggak? Bang, gua mau tanya Bang sama lu. Sejak kapan Abang punya ketertarikan di dunia yang buat gua ini mengerikan sih, gitu loh. Sejak gue umur 15 tahun, Bang. 15 tahun. Iya. Gue 15 tahun tuh ya udah megang mayat. Jadi dari lingkungan dulu tuh. Gue ngaji kan. Gue duduk di depan masjid, gue ngerokok. Udah ngerokok, ada Pak Haji tuh. Bawa apa namanya? Bawa tas. Pak Haji mau kemana? Mandiin mayat, lu mau ikut? Gue nyeletuk, Bang. Mayat dimandi diri sendiri, mandi biar bersih. Ya. Abang bercanda gitu? Iya. Terus akhirnya? Dia berbalik ini, ntar lu udah gede jadi pemandi jenazah dan perawat jenazah. Kebukti, Bang, sampai sekarang. Kejadian tuh omongan Pak Haji? Iya, karena disumpahin gue, Bang, jadi hobi gue. Anjir. Dan jenazah pertama yang gue pegang itu, yang benar-benar sendiri yang gue pegang, nggak sama guru gue ya, itu adalah jenazah yang tenggelam 4 hari di Pelabuhan Ratu. Oke. Itu malam tuh, Bang. Jenazah perdana Abang Iya. yang Abang pegang. Dan pada saat pertama kali pegang jenazah, lu nggak ada Bang namanya rasa takut, atau apalagi jenazah-jenazah yang lu pegang ini ya rata-rata jenazah yang tidak Lengkap. tidak selayaknya Iya. gitu loh. Rasa takut pertama awal tuh ada, Bang. Itu pasti ada. Tapi bagaimana kita melawan rasa takut itu dari dalam diri kita sendiri. Oke. Itu ada gangguan-gangguan juga ada, Bang. Waktu saya pertama megang jenazah, saya aslinya orang yang penakut. Saya ngeliat kayak misalkan orang bilang kayak kuntilanak gitu, lari saya, Bang, waktu itu. Lari sampai ke rumah gedor-gedor tuh lari, penakut. Ada selama saya belajar terus, ya udah saya tahu ilmunya, ya sampai sekarang saya nggak takut. Anjir. Ya kan, kalau dibilang wah anak jin nggak pernah takut yang begituan, bohong, Bang. Saya pernah takut, Bang. Di pas saat jenazah yang seperti apa Bang, yang Abang mempunyai rasa takut tuh, misalkan gitu, ya, kan Abang udah banyak nih macam bentuknya jenazah yang Abang temui. Nggak ada, Bang. Udah biasa sih. Saya bilang kan, saya ngurusi jenazah itu atau mayat ini bukan lagi suatu profesi tapi hobi, Bang. Wah, Ya udah. hobinya agak lain ya. Iya. Iya, gue tuh dari kecil, dari remaja itu selalu gue bilang hobi, Bang. Hobi bantuin orang gitu melalui
merawat jenazah. Sampai kemarin kan di Net TV gue kan diundang kan di MDTV kan. Tuh Ivan Sender tuh sampai, wah lu gila bang hobinya. Iya bang bener, lu tanya dah orang sama asisten gue bilang, kan ada asisten gue yang ketika gue podcast dia yang ngurusin, ketika gue tampil di stasiun TV dia ngurusin, ketika gue mandiin jenazah atau identifikasi jenazah dia yang siapin peralatan. Ada orang Depok nih, ya dia udah tanya aja gue, bener, gue tuh kalau ada jenazah, lu mau bayar gue, nggak bayar gue pasti gue urusin. Oke. Berarti memang benar abang ngelakuin ini semua dari hati ya bang? Iya. Oh ya kalau ngarepin masalah uang, buat apa sih? Uang udah digaji gue sama pemerintah. Iya. Gue aja dengarnya aja agak pening sedikit nih. Dengan hobi abang ini. Iya. Banyak bang, yang bilang gini, lu nggak mau ganti profesi? Gue bilang enggak. Emang udah enjoy gue di situ, udah asik. Ngapain sesuatu yang udah enjoy kan kerjainnya enak aja. Terus dia bilang, oh pernah bang, kayak abang juga yang paling ekstrim kayak gimana? Gue bilang ada yang ekstrim biasa, kayak ketabrak kereta misalkan, kan misah-misah. Ya gue kayak puzzle, gue susun gitu, gue jahit. Jadi kayak apa ya? Kayak abang tuh main game ya bang, mecahin misteri ya bang. Wah itu yang paling gue suka. Jadi gini, ada Mayan nggak teridentifikasi, ketika teridentifikasi sama gue berkat analisa gue dan kawan tim gue ya, dan dokter juga, itu gue senengnya minta ampun. Oke. Bukan masalah amal gue itu kepuasan hati gue tersendiri tuh. Ketika si korban ini terpecahkan kasusnya ya. Iya. Ketika itu gue terbina pada waktu itu. Kasus pertama yang gue pegang tahun 2000 adalah mengidentifikasi 45 jenazah yang sudah jadi kerangka di Gunung Sawo, Cianjur Selatan. Gimana tuh bang? Boleh bang? Cerita lanjutin. Oke bang, lo tahan dulu bang, buat bekal di episode gue selanjutnya. Ada episode selanjutnya. Iya dong, jauh-jauh datang ke sini kan. Bang, gini, gue lanjut nih bang. Boleh nggak bang, lo paparkan di sini dari proses jenazah yang tidak layak nih, yang berantakan lah bahasanya, step-stepnya sampai layak dikebumikan bang. Wah, ya. Pertama, misalkan ada yang tabrak kereta gitu. Ya, misalkan nih, yang kayak abang tadi bilang, kayak puzzle. Ya, itu memang gini. Itu kacau juga. Ada yang namanya palang hitam. Palang hitam itu adalah sering disebut julukannya pemburu mayat. Jadi kalau ada orang kecelakaan di Jabodetabek, dia mengutin tuh, paling tabrak kereta, itu masukin enak langsung brek itu nggak disusun lagi. Iya. Nah bagian kita tuh yang nyusun. Oke. Kepalanya, ini tangannya, kita jahitin. Kita namanya perawat ya, perawat forensik tentu bisa menjahit bagian tubuh itu seperti menjahit biasa kayak luka abang tuh menganga, kita jahitnya begitu. Walaupun ini si jenazah ini berantakan bang. Iya. Misalkan jenazah ini muslim, kalau misalkan biar udah dijahit ini udah masih merembes kan darahnya, nah itu bisa kita siasati dengan, sekarang kan ada perlak tuh, kayak pampers yang ini, nah itu kita pakai ini tuh bawahnya, atau kita setelah dikapasi sebelum dikafanin itu tutup, atau itu kita libat dulu pakai itu sehingga darahnya aman lah, nggak kelihatan dari luar bang. Siap. Jadi jahitnya ya sama lah kayak kita ngejahit luka. Nggak kayak kasar-kasar juga kan, kayak jahit karung, nggak gitu juga. Terus biasanya setelah proses itu dimandikan juga nggak sih bang? Dimandikan bang, dibersihkan bang. Tergantung pihak keluarga, dia mau dimandikan di rumah sakit atau di rumah. Kalau di rumah sakit ya kita urusin. Lintingan gue tuh semua bisa mandiin, perawat forensik bisa mandiin. Perias jenazah juga harus dituntut bisa memandikan jenazah. Jenazah utuh ataupun berantakan seperti yang iya. Ya asik sih bang.
asik buat abang, buat saya gila sih buat gua. Jadi kalau ngebersihin nih gini, misalkan kepalanya putus nih, kita kepalanya dulu kita bersihin, gitu baru kita sambungin. Ini ada kejadian unik nih bang. Ya, apa tuh bang? Dulu di daerah Tanjung Priuk tuh ada pemuda. Jadi dia tahu dah naik motor ini kelindas ban segini nih. Kontainer. Mau mungkin kontainer kalau itu palanya putus bang. Mas, udah gue masuk tuh kamar jenazah. Bah, hancur nih dadanya, palanya mana? Itu bang masih di helm. Di kolong helm? Di dalam helm. Oh di helm? Helm. Gue lihat, wah gue buka kaca masih melotot kan. Gue merem lah. Nggak ada caranya juga meremin kan. Kalau helmnya kalau nggak salah helm Nolan waduh itu. Helm moge, motornya motor mogel juga. Iya. Gue copotin nih kan ada busanya sih, copotin ini. Pluk kayak gitu kan. Karena ada tuh kayak helmnya gue cuci, gue taruh ini. Gue taruh apa namanya? Di atas lemari. Dan dia ada handphonenya juga pada waktu itu masih belum kayak handphone sekarang, Simon yang poliponik tuh kan. Poliponik, benar. Yang layarnya kuning. Iya, layarnya kecil tuh. Iya. Udah gitu, setelah gue selesain, terus gue bilang, Bu ada barangnya nih 2. Ada handphone sama helm. Dia bilang, Pak udah sini aja, saya nggak kuat itu. Kalau dibawa saya teringat terus. Oh ya udah. Udahlah. Itu apa namanya? Malam kan kejadiannya. Pulang dari keluarga. Yang masuk pagi nih. Beda apa namanya? Beda sip kan? Beda sip, tukar sip ya. Pas gini, udah enggak. Tuh ada helm tuh bagus. Hijau katanya. Kalau mau ambil aja tuh. Bener loh, bener. Terus udah. Gampang dah tuh, mah handphonenya sekalian ya dulu. Nah, apa namanya? Dia masuk sampai malam kan ya. Terus gue masuk tuh, ganti sip dia. Oh ya gue balik dulu ini, makasih nih helm handphonenya anak Jin. Ya lu balik. Terus udah balik. Jam 1 balik lagi bang. Jam 1 balik lagi ke. Balik lagi, nenteng helm. Kenapa tuh bang? Terus di apa nih, di satpam, di security ada yang kenalin. Itu kan helm bekas orang kecelakaan. Mang dasar anak Jin gue dikerjain gitu. Itu dibalikin bang. Ceritanya apa tuh? Lu tahu handphonenya? Iya. Ya kan? Itu kan nggak ada chargernya bang. Batunya dicopotin, kartunya dicopotin, dicas. Pakai casan kodok. Iya. Ada tuh. Handphonenya bunyi mang bener yang diangkat. Iya. Balikin ke rumah sakit. Anjir. Itu makanya dibalikin. Lu bilang dong. Sampai waktu itu sampai beberapa tahun tuh helm di situ akhirnya dibakar lah. Kita juga nggak berkat kejadian itu kita nggak berani namanya? Iya. Untuk ngasih orang sembarangan. Unik bang kisahnya bang di kamar jenazah tuh. Bang, selama lu menjadi tim forensik ya, ada nggak bang kejanggalan jenazah yang lu tanganin ini yang mencerminkan semasa hidupnya jenazah tersebut? Yang gue otopsi atau gue memandikan nih? Mau yang lo otopsi semua, pokoknya mau lo mau otopsi, yang lo mandikan, ya gitu loh. Pertama gue memandikan ya, itu banyak kalau memandikan itu banyak apa namanya orang tercemin ya dia baik atau tidaknya di masa hidupnya. Itu banyak. Salah satunya gue memandikan itu kotorannya nggak berhenti keluar bang. Oke. Iya. Itu ada gue sejam lebih itu memandikan. Iya. Itu kotorannya nggak keluar loh. Nggak berhenti. Iya. Okay. Itu kan harus ditekan kan. Ya, betul. Ketika gue tekan udah keluar terus tuh. Itu gue ini kan harus bersih banget bang. Mau agama apapun gue mandiin harus bersih. Nah, itu mencerminkan bahwa dia pada masa hidupnya kotor tuh bang. Nah, ini pembelajaran aja dan bukan menceritakan aib jenazah ya. Dan gue nggak menyebutkan identitas. Akhirnya gue kumpulin tuh bang keluarganya tuh bang. Keluarganya anak-anaknya gue bilang udah doain deh orang tuanya deh.
kan doa anak kan cepet tuh dikabulkan sama Allah tuh, sama Tuhan kan. Iya. Ya akhirnya itu didoain dan itulah apa namanya berhenti itu. Oke. Apa bisa bersih. Kalau otopsi sering banget. Oke Bang, lu taunya si jenazah tersebut pada masa hidupnya tidak baik dari mana Bang? Entah dari keluarganya atau bagaimana Bang? Dari koleganya Bang. Oke. Jadi teman-teman usahanya, gue sih nggak ngorek-ngorek ya, nggak ngorek-ngorek. Masa bodoh gue gitu. Itu urusan dia, pertanggung jawaban dia sama Allah gitu. Kalau gue lagi duduk, ya dia cerita gitu. Jadi apa namanya? Kalau, aduh, ada tanah nih, nggak bertuan. Nah, diakuin sama dia dibikin sertifikat. Oke, kalau di gua namanya itu setan aku Bang. Ya gue nggak tahu dah tuh. Itu cerita mereka, gue dengerin aja. Gue bilang, masa bodoh lah. Yang penting gue udah menjalankan tugas gue sebagai pemandi jenazah atau perawat jenazah, mengurusi jenazah itu dengan baik. Kalau masalah otopsi banyak Bang keanehan. Salah satunya gue percaya adanya santet, gue percaya Bang. Oke. Nah, berkat ketika gue otopsi itu terkadang ada benda-benda yang nggak masuk akal di dalam organ tubuh. Benda asing. Iya, organ tubuh jenazah. Waktu itu gue pernah nemuin patahan silet Di dalam tubuh. Iya, di dalam tubuh. Terus patahan cutter. Oke. Itu apa namanya? Bener-bener ada. Berarti ini Bang. Maaf ya. Orang-orang yang pasang susu. Nah, kayak gitu. Pasang susu, kalau di Kalimantan itu namanya untalan ya. Iya. Nah, itu pernah Abang nemuin? Nah, ini menarik nih. Ini pasang susuk berkaitan dengan daerah nyokap di Paneglang. Nah, waktu itu gue dapet order, bukan order ya, nggak enak banget ngomongnya, aja order ya. Gue mandiin nih Bang. Gue mandiin, terus bahasanya kayak gue kenal nih. logatnya. Ya, orang Paneglang ya. Ternyata itu tetangga kampung gue Bang, di Paneglang. Setelah itu, dan keluarga di Paneglang tuh kenal gue. Oh, yang mandiin anak jin katanya. Ada, ikut dah Bang, kata supir nih Bang Wan, ikut dah Bang. Ini kan kampung, lu tahu jalannya. Udah gue ikut. Udahlah, gue ikut sampai sono. Habis gue mandiin ya udah kelar, gue ikut kan. Jenazah nggak langsung, itu malam Bang. Itu nggak langsung dikubur, disemayamin dulu. Keluarganya ada yang mau lihat, ya kan, ada yang mau nyium, gitu. Udahlah, udah taruh tuh, gue ke depan ngopi, namanya sekampung gitu kan, ngobrol. Teriak di dalam, Bang, tolong dong. Kenapa Bang? Jenazahnya bergetar Bang. Bergetar? Iya, begini. Waduh, kenapa nih? Akhirnya ada tokoh di situ ya. Kita nggak, yang bukan mahramnya kan keluar tuh, bukan keluarga itu keluar tuh. Akhirnya, boleh nggak nih jenazah? Dia minta pendapat gue kan, boleh nggak jenazah ini pocongannya dibuka lagi? Gue bilang, gitu. Untuk apa? Gue bilang, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa aja gitu, tapi bisa lagi tutup lagi, bisa, sah nggak? Sah, kata gue. Udahlah, buka, tapi ditutup ya, apa namanya, yang bukan mahram atau yang cewek-cewek nggak boleh lihat. Itu banyak tuh saksinya tuh, yang cowok-cowok. Tuh gue buka tuh Bang. Gue buka, jadi dadanya sini nih, diginiin sama dia nih. Dadanya si jenazah. Itu bergetar tuh Bang. Oke. Gitu. Udah gitu, perlahan tuh kulit kayak ada yang muncul tuh. Muncul. Pecah tuh Bang. Pluk, batu. Gila. Iya. Tuh. Batu. Nah, batu itu biru lah Bang, batu biru. Itu kalau tangannya digini di mayat itu sulap tuh. Nah, ya ini, kan? Tapi ini tidak diambangin Bang. Tidak ada kontak, tidak ada sentuhan ke badan jenazah ya? Nggak ada, diginiin. Pluk gitu, ada bekasnya merah. Oke. Waduh, gue rapiin dah tuh. Baru gue ngobrol tuh sama keluarga bahwa dia tuh apa namanya, cari
pengasihan susuk itu di Gunung Karang tuh bang. Iya tahu saya. Tahu kan Gunung Karang di Pandeglang. Pandeglang. Sampai tuh batu juga gue juga tuh yang buang di Gunung Karang juga. Oh, abang kembalikan ke gunung? Iya. Sebab kan, yaudah nih batu gini gue bawa gitu. Gue kasih bini gue bang, gue ikat. Ada dimimpiin bang. Gila. Iya. Gila. Akhirnya gue balik lagi ke ini. Oh ini mesti dibalikin. Ini yang balikin ada seseorang. Oh dia orang lumayan bukan sakti ya, bisa ya. Udah ketemu juga sama Bang Arfi waktu itu bikin konten tuh. Akhirnya gue minta udah lanterin. Nah di situ gue jadi ini jalur nih, jalur pendakian kan. Ya kan ini jalur resminya nih. Gue lewat Salam tuh, Kampung Salam, Kadu Hejo tuh, lewat Pasir Angin gue kan mentoknya gini juga, agak ke kiri dikit. Di situ gue buang konon kan di situ ada sebuah sumur, sumur gaib tuh, sumur Mokla namanya. Oh itu tuh gue buang tuh situ, baru aman. Gila. Berarti banyak banget bang fenomena yang lu temuin pada saat lo nanganin jenazah ya bang? Oh iya, apalagi mandiin banci bang. Ada? Ya sering bang. Wah gila. Ya mandiin banci itu ya kayak mandiin laki-laki. Ya harus laki-laki, memang nggak boleh perempuan. Oh gitu. Iya, tapi beda bang, mandiin sama doanya bang. Lah, ini serius apa bercanda bang? Serius bang. Gimana? Kalau dalam Islam itu ada doanya, kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kalau banci nggak bang? Gimana bang? Allahumma gfir lahi. Dan lo tahu bang, diguyurnya tuh bukan diguyur pakai gayung bang, atau pakai apa? Dicelupin tangan kita ke air sambil nyanyi bang, basah. Enggak, jadi nggak apa-apa nih kawan-kawan ya. Ini buat intermezzo aja, jangan lo ambil serius nih. Abang gue ini emang agak-agak gila lo. Gue denger cerita aja kita biar gak stres juga gue. Iya, jadi jenazah waria itu diperlakukan sebagaimana layaknya dia laki-laki bang. Kalau misalkan dia Muslim itu pakai ini ya, laki-laki juga. Selainnya laki kan beda perawatan jenazah laki-laki dan wanita itu beda. Kalau non Muslim misalnya umat Kristiani, ya saya pakaikan jas bang, bukan pakai gaun. Oke. Saya pakaikan jas. Pokoknya layaknya laki-laki. Oh iya, laki-laki gitu. Bukannya sembarangan aja, enggak. Saya berpikir bahwa waria itu walaupun dia menyalahi kodrat, walaupun sedikit dia pernah berbuat baik pada masa hidupnya. Nah iya, itu betul bang. Betul. Bukannya kita ini enggak. Oke. Intermezzo bang. Siap. Biar abang nggak tegang. Oke bang Chandra. Sebelum gua tutup nih ya, ada nggak pesan-pesan lo buat penonton cerita malam dari lu sendiri nih bang? Ya, pesan-pesan aja ya. Oke, ya pesannya sih berbuat baik aja di dunia, insya Allah nanti meninggalnya juga baik bang. Oke. Udah gitu aja. Siap. Lu pada denger ya semua ya, dari pesan-pesan dari Bang Chandra. Oke Bang Chandra, terima kasih nih udah mau mampir ke channel gua. Tapi gua akan tetap tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Bang Chandra. Gua pamit undur. Gua Rudi. Terus nonton Cerita Malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.